Jadi di Al-Quran disebutkan wabin najmi hum yahtadun. Dengan bintang kamu bisa mengambil arah, mengambil petunjuk. Nah, para pelaut biasanya itu menggunakan bintang untuk apa arah kembali atau pergi kemana. Dia paham lah, kita nggak paham karena dia bukan ilmunya. Wabin najmi hum yahtadun. Itu belum ada kompas, belum ada apa-apa. Itu menggunakan bintang. Di sana letak ini, di sana letak ini. Atau mau kembali ke negaranya, kan di laut nggak ada lampu merah atau rambu-rambu kunci pondok gitu, nggak ada di tengah-tengah laut ya. Ya, jadi tantangannya adalah dengan bintang itu. Ya, jadi orang dulu pakai bintang. Nah, pertanyaannya tadi adalah apakah pas harus ya ke Ka'bah benar tujuannya? Tidak harus. Asyatul Masjidil Haram, arah saja. Ya, jadi memang diusahakan pas Ka'bah, tapi tidak harus pas Ka'bah, arahnya saja. Nah, karena kekurangan di zaman dulu mungkin apa namanya teknologi kayak tadi kepastiannya ya, sehingga insya Allah yang penting zon kita Pak, zon itu keyakinan keyakinan yang mendekati kepastian. Kita sampai situ kemampuannya mendeteksi arah, insya Allah sudah sah. Lalu kalau ada kemudian penemuan bahwa kita agak nggak pas banget, rubah aja sudah. Bagaimana soal yang udah ya nggak apa-apa, karena sudah dengan ilmu dan zon keyakinan kita yang saat itu sampai di situ, maka insya Allah itu sudah dimaafanhu, sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak kisahnya Masjid Pekojan Pak, tahu? Masjid Pekojan Jakarta Barat. Ya. Itu masjid namanya Al Munawwir. Dulu banyak orang-orang Arab di situ tinggal tuh. Ya. Nah salah satu ada ulama di situ, mungkin namanya Munawwir itu. Sehingga nama masjid Al Munawwir. Nah ketika Syekh Nawawi Al Bantani singgah di sana, ya, itu dia minta sama pengurusnya, zaman-zaman penjajahan dulu Pak. Kan Syekh Nawawi orang Banten itu ulama juga dan wali juga. Tolong dirubah katanya ini, kiblatnya nggak tepat. Oh nggak tepat. Nah dia cuma nyentuh salah satu mihrab saja Pak, ya, itu kelihatan Ka'bah. Itu nggak sama dengan yang sebenarnya. Akhirnya pengurus DKM-nya itu apa? Ngerubah arahnya. Tapi wali, ya. Kalau kita pakai TV kan dipasangnya. Ya. Itu dirubah Pak. Memang jadi dulu pun ada zaman seperti itu, ada zaman dulu, ada yang kurang pas gitu. Nah, cuman mereka sudah usaha ngelihat tanda-tanda alam bahwa di sana bagian sana adalah bagian Ka'bah atau bagian Masjidil Haram. Ya sudah semampunya yang dia lakukan. Adapun kemudian ada yang mengkoreksi atau ada penemuan baru sekarang dengan Google dan sebagainya, ya kita ikuti, nggak apa-apa. Lalu yang udah nggak usah dikodok, biar aja. Emang sepengetahuannya sampai saat itu sampai di situ. Insyaallah. Makanya kalau Bapak lihat film Pencari Tuhan tuh, ya, ada orang pelaut tapi selebor Pak, selebor dia, ya, selebor udah gitu. Dia mampir di sebuah masjid di kampung itu yang dibintangi oleh Deddy Mizwar itu. Ya. Terus dia ngeliat di sini kan dia bawa kompas tuh, kemana-mana bawa kompas kan pelaut ya. Ini salah ini katanya, salah. Tapi dia dicaci maki Pak sama masyarakat. Orang mabok begitu ngubah kiblat kita udah dari dulu nih begini kiblat kita nih katanya begini. Ya. Nah tapi Deddy Mizwar orangnya bijaksana dalam tokoh itu. Lalu benar dia gitu. Emang dia ahlinya karena dia pelaut gitu. Rubah. Tapi masyarakat menentang saat itu, tapi dikasih pengertian. Jadi boleh seperti itu. Ya. Gitu ya Pak ya, mohon maaf. Ya. Baik. Ini ada yang berpendapat Pak Ustaz mengenai arah tadi. Ada kalau kita lagi naik pesawat, kita nggak tahu tadi arahnya, ya mungkin arahnya ke barat gitu ya, ke Masjidil Haram. Tapi saran beliau waktu itu sholatnya nggak bisa di pesawat dengan alasan tadi arah yang akan jelas. Jadi nanti saja kalau sampai dengan tujuan. Kaitan dengan hukum tadi sholat itu, ya, apakah ini bisa menjadi alasan bahwa karena kita tadi sholat terus akhirnya dianggap tidak sah atau bagaimana karena arah yang tidak jelas
Ya, sahabat tuh pernah disuruh mengintai musuh. Jadi dia nggak disuruh menyerang, mengintai kemana perjalanan musuh itu diintai, jangan sampai kehilangan. Nah, itu beliau sholat dalam keadaan mengintai. Nah, kadang di tengah-tengah sholat dia nggak menghadap kiblat, kadang-kadang menghadap kiblat gitu. Nah, oleh karena itu para ulama mengatakan diusahakan kalau kondisi seperti pesawat, mobil dan sebagainya, diusahakan di awal kita takbiratul ihram menghadap kiblat. Nah, berikutnya adalah silakan mobil mau kemana, pesawat mau kemana itu persilakan. Itu dalam keadaan kemungkinan kita bisa. Tetapi dalam keadaan nggak bisa, ya sudah, ya. Fa nama apa? Wa isma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dalam kondisi kita nggak bisa, ya sudah. Mau gimana lagi? Seperti bahwa kita kepulangan nih, pergi haji ya, atau pulang haji atau pulang umroh. Udah pasti kan pesawat ngebelakangin Ka'bah. Ya sudah, di mana aja adalah wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sulit saat itu, nggak bisa, apa-apa sudah. Karena keadaan darurat. Memang ada ulama yang mengatakan namanya sholat lihtiramil wakti, sholatnya untuk menghormati waktu. Ketika dia mendarat nanti dia diqodho. Jadi sholat aja tapi menghormati waktu. Tapi begitu dia mendarat nanti diqodho lagi. Ada yang berpendapat seperti itu untuk amannya memang. Gitu Pak. Wallahu a'lam bishawab.